guys, selamat malam untuk kita semua. Saya berada di Leoper di Medika Pelumpang, Jakarta Utara. Nah, mungkin Bapak Ibu, khususnya umat Kristiani, sudah mengetahui atau ada juga yang belum bahwa wali kota menolak pemberian izin pembangunan gereja di Cilegon, dan saudara kita mengenal Tuhan, mereka bersekukuh supaya gereja tidak diizinkan di sana, sehingga cara mereka buat dengan berbagai cara supaya gereja tidak diizinkan. Akhirnya mereka datang ke wali kota, dan wali kota juga meluluskan permintaan mereka. Kita tidak tahu mengapa demikian, kita tidak perlu tahu juga. Yang penting kita tahu adalah sebagai murid Kristus, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, dan inilah menjadi tugas kita untuk kita mau mengikuti jalan Kristus, harus mengasihi semua orang. Kalau kita berkata dan Yesus mengajarkan, kasihilah orang yang menganiaya kamu, yang membenci kamu, doakanlah mereka, doakanlah musuhmu, dan berkatilah orang yang memusuh kamu. Jadi nggak perlu kita berupaya untuk membalas apa yang mereka telah lakukan kepada kita. Kita doakan saja, karena mereka belum tahu kebenaran, mereka belum tahu apa yang mereka perbuat. Kita berdoa, ampunilah mereka, supaya karena mereka belum tahu apa yang mereka perbuat, seperti itulah doa kita kepada mereka. Kita percaya bahwa ketika kita doakan, Allah sendiri akan bekerja. Tidak perlu kita membela Tuhan kita, tidak perlu kita membela gereja. Jadi, memang kita tidak membela, Tuhan sendiri akan membela kita, anak-anaknya. Kita berkata, jika Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan? Apa yang dapat dilakukan manusia kepada kita? Yang penting ini menjadi batu gosok atau pengasah untuk iman kita semakin mantap, bahwa memang inilah firman Tuhan, dunia akan juga pakai pada kesudahannya, dan ini harus terjadi. Jadi ini firman Tuhan yang telah diberikan sebuah kebenaran. Jadi kita tewaskan, dan kita balas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita tewaskan dengan kebaikan, karena kasih Kristus yang sudah bekerja atas hidup kita. Kita percaya ini cara Tuhan supaya gereja Tuhan, supaya kasih Kristus dinyatakan bagi banyak orang, seperti gereja mula-mula waktu Paulus, maka banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Jadi kita nggak usah tawar hati, kecewa dan kesal, tapi kita doakan saja, doakan terus. Jadi bahan doa kita bersama, dan nanti lihat, saksikan di video, mari saksikan bersama-sama bagaimana mereka yang berupaya minta kepada wali kota supaya tidak ditutup, tidak diizinkan makan Cilegon. Kita percaya Tuhan akan menolong kita, anak-anaknya, gerejanya, supaya kita semakin mantap dalam hidup.
Oke, shalom. 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 Selamat malam. Jangan lupa doakan terus biar Tuhan bekerja. Shalom. Jaga ulama-ulama kita dalam acara penolakan seluruh pendirian gereja di Cilegon City atau di seluruh kota Cilegon ini. Dan kelanjutan, ulama-ulama kita akan mengadakan dialog bersama Wali Kota Cilegon agar segera mengeluarkan SK lanjutan dari wali kota ke wali kota dan selanjutnya, dan terus-menerus mempertahankan retorika sejarah, retorika wilayah Banten ini. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah sejarah bagi warga Cilegon. Bahwa pada hari ini Bapak Wali Kota penolakan pendirian gereja dari FKUP mohon untuk menandatangani baik ketua wali kota Purwakarta Majelis Ulama Indonesia, mohon kiranya untuk sejarah mencatat Bapak Wali Kota Cilegon benar pendirian gereja di Cilegon sampai dan Bapak Wakil Wali Kota Cilegon Bapak Haji Sanusi benar pendirian gereja di Kota Cilegon. Ketua MUI, Ketua FKUP, dan Kementerian Agama menolakkan sejarah di Kota Cilegon. Untuk Bapak FKUP, untuk tidak bersuara, ya, ini tenang. Kita saksikan. Wali Kota Cilegon yang telah menolak pendirian gereja di Cilegon. Mohon sebentar untuk masyarakat. 30 hari SK harus diterbitkan oleh Wali Kota Cilegon. Surat kita berbantang 2 periode. Dan inilah yang perlu kita ingat. Kita ingat bahwa Tuhan akan berperang, kita diam saja. Jadi itu bukan urusan kita. Urusan kita hanya berdoa saja, mengampuni saja. Seperti bangsa Israel yang telur datang diperbudakan oleh pimpinan Musa ketika mereka diperhadapkan kepada kuas malakama, mundur kena, maju kena. Ada pasukan Firaun di belakang dan di depan laut Miriam, kiri kanan ada jurang, gunung dan lain sebagainya. Kematian yang mendatangi mereka, tidak ada kehidupan dan tidak ada harapan. Tapi apa kata Musa? Melalui Musa Allah berfirman, Tuhan akan berperang, kau diam saja.
dalam hal ini kita berdoa saja, nggak usah kita urusin, kita hanya berdoa. Tuhan akan berperang bela kita, anak-anak. Oke.